Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Xiaoyan bertemu dengan Yun untuk yang terakhir kalinya, Xiaoyan pun menetap di Bukit Yunlan untuk beberapa waktu. Dalam kesendiriannya itu, Xiaoyan pun menggunakan waktu luangnya untuk bermeditasi dan meningkatkan kultivasinya. Meskipun bisa merasakan penghalang tingkat No Huang, tapi masih butuh peluang untuk menerobosnya. Hanya seorang pengawal dari Aula Jiwa saja sudah memiliki kemampuan tingkat Dojong. Untuk menyelamatkan ayah dan guruku, kemampuanku harus mencapai puncak Dong Huang atau Dojong. Kalau tidak, termasuk mencari mati sendiri, gumamnya. Sebelum pergi, Sun Er juga pernah bilang, jangan mencarinya sebelum mencapai tingkat Dojong. Seharusnya kemampuan kelanya tidak kalah dari Aula Jiwa. Xiaoyan pun mengingat pesan terakhir dari Sun Er. Sebelum kau punya kemampuan untuk melindungi Gyo kuno, jangan datang mencariku, ucap Sun Er kala itu. Aku selalu percaya kau bisa berdiri di puncak benua. Pada saat itu, keluarga Xiao yang terpuruk akan bangkit lagi karenamu, ucap Sun Er. Berapa tahun ini aku berusaha keras untuk mendapatkan kembali kehormatan diri dari keluarga Xiao. Semua permulaan itu terasa sulit, karena masa tersulit sudah dilewati, maka hambatan di belakang tidak akan membuatku mundur dan takut. Setelah ucapannya itu, Xiaoyan pun melesat meninggalkan lembah dari sekte Yunlan. Sebelum pergi meninggalkan, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, ayah, guru, Sun Er tunggu aku. Aku tidak akan mengecewakan kalian lagi, gumamnya. Lalu Xin pun beralih ke markas klan Xiao yang berada di Kekaisaran Jiama. Malam itu terasa sunyi, Xiaoyan pun menghampiri keluarga Xiao. Begitu dia turun, dia pun langsung diserang oleh beberapa penjaga dari klan Xiao. Para penjaga itu menyangka kalau Xiaoyan itu adalah penyusup yang ingin menyerang dari keluarga Xiao. Mereka pun langsung menyerang, bertubi-tubi ke arah Xiaoyan. Para penjaga itu menyerang Xiaoyan karena Xiaoyan sendiri menggunakan dopeng menutupi sebagian dari mukanya sehingga dia nampak tidak dikenali. Setelah dipukul oleh Xiaoyan, beberapa penjaga itu menjadi marah. Pencuri dari mana kau beraninya masuk ke kediaman keluarga Xiao? Ucapnya. Beberapa kali mereka bekerja sama untuk menyerang Xiaoyan, namun hasilnya tetap nihil. Mereka semua dikalahkan oleh Xiaoyan. Tampaknya pertahanan koordinasi kediaman Xiao lumayan bagus. Kalian sudah bekerja keras. Jangan panik. Ini aku, ucap Xiaoyan sembari membuka dopengnya. Mengetahui penyusup itu adalah tuannya, semua penjaga itu langsung memberi hormat dan lekas pergi meninggalkan tempat itu. Kakak kedua, bawahan yang kau latih lumayan bagus. Meskipun agak brutal, tapi kekuatan tempur mereka luar biasa. Dengan adanya mereka yang melindungi kediaman Xiao, ahli biasa takutnya sulit untuk menyelinap masuk, ucapnya. Kalau kau tidak kembali juga, kami akan meminta Tuan Hai untuk mencarimu di pegunungan Yunlan, ucap Xiaoli. Aku ada sedikit urusan. Xiaoyan pun melemparkan sebuah obat kepada Xiaoli. Ini apa? Pil nyawa panjang neter hijau. Pil ini dapat sementara menghilangkan pengaruh pil penguras nyawa. Namun itu hanya tindakan sementara. Untuk sepenuhnya menghilangkan pengaruh pil penguras nyawa, harus menerobos hingga level Dong Huang dalam waktu 10 tahun, ucap Xiaoyan memberi penjelasan. Aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Xiaoli. Baiklah kalau begitu, kakak pertama. Besok undang ketua Pama dan ketua keluarga lainnya ke kediaman Xiao, ucapnya. Baiklah kalau begitu. Apakah lukamu sudah pulih? Ucap Xiaoding bertanya kepada Xiaoyan. Ya. Sangat bagus, itu sangat bagus, ucap Xiaoli. Kalau begitu besok harus mengandalkan dirimu, ucap Xiaoding kepada Xiaoyan. Keesokan harinya di markas klan Xiao, beberapa orang telah memenuhi beberapa tempat di klan Xiao. Para penjaga pun terlihat sangat ketat menjaga kediaman Xiao. Di sebuah aula luas keluarga Xiao, nampak beberapa orang sedang menghadiri jamuan. Tidak kusangka ketua Jia datang juga. Maaf, tidak menyambut langsung, ucap Xiaoyan. Mana boleh keluarga kerajaan tidak menghadiri acara sebesar ini. Aku juga ingin melihat strategi dari saudara Xiaoyan, ucap Jia Cynthia. Setelah bercakap-cakap sebentar, akhirnya Xiaoyan pun memimpin pertemuan itu. Karena semua sudah tiba, kita mulai bahas inti masalahnya. Sekarang sekte Yunlan telah dibubarkan. Meskipun masalah besar telah disingkirkan, tapi kekuatan kerajaan pun semakin melemah. Sehingga kedudukan kerajaan Jiama di wilayah barat laut melemah juga. Sebagai orang Jiama, seharusnya kalian tidak ingin melihat hal ini terjadi, kan? Kalian juga tahu beberapa rencanaku. Kalau ada kekuatan besar di kerajaan, maka kedudukan negara tersebut akan meningkat. Sekarang sekte Yunlan telah dibubarkan. Kalau begitu, aku akan membangun kekuatan yang lebih hebat, ucap Xiaoyan. Hari ini aku mengumpulkan kalian karena berharap kalian juga bisa bergabung dalam aliansi ini dan menyusun strategi bersama. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, beberapa ketua klan saling berpandangan dan melihat satu dengan yang lainnya. Ucapan itu menimbulkan kecemasan di antara mereka. Maksud saudara Xiao, kau ingin menggabungkan beberapa keluarga besar dan membentuk satu kekuatan, ucap ketua Nalan. Kalau begitu, tidak terlalu berbeda dengan ketua sekte Yunlan, ucap ketua Mucheng. Apakah saudara Xiaoyan juga ingin mendominasi negara kerajaan, ucap beberapa ketua. Biarkan aku saja yang menjelaskan, ucap Xiaoding. Maksud adik ketigaku, dia ingin mengajak kalian bergabung dengan membentuk sebuah aliansi. Aliansi ini melindungi semua anggota.
Aku terus terang saja. Kalian mungkin lumayan bergengsi di negara kerajaan, ucapnya. Tapi di wilayah barat laut kekuatan kita sangatlah lemah dan hanya dipandang sebelah mata. Jadi kita semua bisa maju dan mundur bersama, ucap Xiaoding. Usulan adik ketikaku tidak hanya menguntungkan kita bersama. Setelah aliansi terbentuk, 3 keluarga besar akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aliansi akan memberikan ilmu dan jurus tempur kepada setiap keluarga. Digunakan untuk mendidik orang-orang berbakat, memberikan aliran darah segar untuk aliansi. Mendengarkan penjelasan dari Xiaoding, beberapa ketua klan pun menjadi tenang. Sebagai anggota aliansi, bisa mendapatkan pelatihan dan pendidikan paling lengkap, ucap Xiaoding. Pencapaian kedepannya tentu saja tidak dapat diprediksi. Ya, benar, ucap Hai Bodong. Kalau begitu kami mendapatkan keuntungan besar, ucapnya. Hanya saja tidak tahu apa syarat untuk bergabung dengan aliansi tersebut, ucap Ketua Nalan dan Ketuamu. Syaratnya adalah orang yang bergabung. Tidak boleh menyebutkan dirinya atas nama keluarganya. Aliansi harus didirikan sebagai keluarga, melindungi setiap kepentingannya. Ucapan Xiaoyan itu membuat panik beberapa ketua klan. Mereka akan menghapus keluarga mereka dari klan di kerajaan Jiama. Kalian jangan khawatir. Aliansi tidak berkuasa sendiri. Kami akan membentuk asosiasi ketua. Ini adalah badan mengambil keputusan tertinggi dalam sebuah aliansi. Kalian sebagai pendiri akan mendapatkan posisi dalam asosiasi ketua, ucap Xiaoyan. Maka daripada itu, untuk kedepannya pengambilan keputusan tidak akan semudah ini lagi, ucapnya. Hai Bodong pun mulai angkat bicara. Keluarga militer tidak keberatan. Ketua pertama dari asosiasi ketua, biarkan aku saja, ucap Hai Bodong. Ucapan Ketua Hai itu membuat Ketua Nalan dan Ketuamu pun berpandangan. Ketua Hai sejak awal sudah berpihak kepada keluarga Xiao. Untuk apa berpura-pura? Benar, ucap Ketua Muceng. Di sisi yang lain, Ratu Medusa menggoyang-goyangkan secangkir teh dan melihat Ketua Nalan dan Ketuamu, sehingga keduanya menjadi gugup dan ketakutan. Lalu Ketuamu pun bangkit, karena Tuan Hai sudah setuju. Maka keluargamu juga tidak akan keberatan. Keluarga Nalan juga setuju untuk bergabung dengan aliansi, ucap Ketua Nalan. Kuharap saudara Xiaoyan dapat memperlakukan kami dengan baik, ucapnya. Setelah bergabung dalam aliansi, kita adalah satu keluarga. Kedepannya kalau ada yang berani menyentuh keluarga Nalan, harus terlebih dahulu meminta persetujuanku, ucap Xiaoyan. Terima kasih atas perhatian dari Ketua Xiao, ucap beberapa ketua tersebut. Ketua Pama, apa pendapat Anda? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Ketua Pama. Ketua Pama pun mendesah pelan. Saudara Xiaoyan, kau juga tahu, asosiasi ahli obat-obatan berbeda dengan keluarga. Asosiasi tidak memiliki batasan ketat terhadap ahli obat-obatan. Kebanyakan dari mereka bertindak bebas. Asosiasi tidak dapat mewakili pilihan mereka. Bukan tidak bersedia, tapi sulit untuk dilakukan, ucap Ketua Pama. Kalau aliansi melatih 10 ahli obat-obatan level 5 untuk asosiasi dalam 10 tahun. Serta membantu Ketua Pama menjadi ahli obat-obatan level 6, bagaimana? Xiaoyan pun bertanya kepada Pama. Mendengarkan penjelasan dari Xiaoyan, Ketua Pama pun menjadi ragu. Lalu Xiaoyan pun menjelaskan, aku baru 7 tahun mempelajari ilmu pembuatan obat, tapi telah mencapai level 6, ucapnya. Hanya mengandalkan ini, seharusnya Ketua Pama tidak akan menganggap aku membual, kan? Ucap Xiaoyan. Mendengarkan penjelasan dari Xiaoyan, membuat Ketua Pama pun merenung dan berpikir. Mencapai level 6 dalam 7 tahun, kecepatan ini sungguh luar biasa. Benar-benar sangat mengerikan, umamnya. Mungkin perkataannya juga benar. Bagaimanapun gurunya adalah senior itu, gumam Ketua Pama. Baiklah kalau begitu, kalau saudara Xiaoyan dapat membuat asosiasi ahli obat-obatan, dapat memiliki 10 master obat-obatan level 5 dalam waktu 10 tahun. Aku berjanji. Aku berusaha sepenuhnya untuk menggabungkan asosiasi, ucap Pama. Tiba-tiba Ketua Muceng pun bangkit. Tidak peduli dimanapun, ahli obat-obatan adalah profesi paling penting dan langka di benua Doki, ucap Ketua Muceng. Asosiasi ahli obat-obatan bisa bergabung, maka potensi aliansi ini tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba Jia Xintian pun angkat bicara, saudara Xiaoyan. Tiba-tiba Jia Xintian pun bangkit dari tempat duduknya dan berdiri menghadap ke arah Xiaoyan. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Jia Xintian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Xiaoyan. Ketua Jia pun menangkupkan tangan kepada Xiaoyan. Apakah keluarga kerajaan boleh bergabung dalam aliansi agar kemampuan keluarga kerajaan meningkat besar dalam 10 tahun? Ucapnya. Ketua Jia punya niat seperti itu. Aku tentu saja sangat senang. Asal keluarga kerajaan bergabung dengan aliansi, aku akan berusaha yang terbaik. Setelah ini aliansi dan keluarga kerajaan saling bergantung, ucapnya. Karena aliansi sudah terbentuk, apakah sudah diberikan nama? Ucap Jia Xintian. Nama aliansi hanya 2 kata, yaitu kami menyebutnya aliansian. Nama yang bagus, ayo kita berusulang dengan Ketua Xiao, hormat kepada Ketua Aliansi Xiao, ucap beberapa ketua. Keesokan harinya Xiaoyan dan kedua kakaknya berkumpul di luar aula. Aliansi ketua dapat memutuskan keinginan ketua aliansi. Kalau memberi terlalu banyak kekuasaan ke depannya akan merepotkan. Mereka semua sangat licik, ucap Xiaoli. Tenang saja, ada kakak pertama, itu tidak akan menjadi masalah. Kau memujiku lagi atau menjelekanku, ucap Xiaoding. Oh begitu, Ketua Aliansi Xiao, ucap beberapa orang datang menghampiri Xiaoyan dan kedua kakaknya.
Yang datang adalah rekan-rekan Xiaoyan dari Akademi Dalam Jianan. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sama-sama, ucap Lin Yan. Kami memang bermaksud untuk berlatih. Ketika bertemu ahli sesungguhnya, kami sama sekali tidak bisa membantu, ucap Lin Xuya. Jangan meremehkan diri sendiri, kalian masih muda. Ketika kalian tiba usia ketua sekte Yunlan, kurasa sudah mencapai level dojong. Mungkin saja, ucap Lin Yan. Meskipun tidak ikut dalam pertarungan sebenarnya, tapi kami mendapatkan banyak hal, ucapnya. Beberapa hari ini kekuatan kami bertiga meningkat setidaknya 1 bintang. Perkataan Lin Yan itu tentu saja membuat kaget Xiaoyan. Xiaoyan pun terperangah. Kalau begitu, setelah memakan pil spiritual tempur, kalian bertiga bisa meningkatkan 1 bintang lagi. Pil spiritual tempur, anggap saja ini sebagai imbalan atas bantuan kalian semua, ucap Xiaoyan, sembari memberikan 3 buah pil kepada Lin Yan, Liu Qing, dan Lin Xuya. Lin Yan, Lin Xuya, dan Liu Qing pun mengambil pil tersebut dan mengamatinya, pil tingkat 6. Terima kasih saudara Xiaoyan, terima kasih, ucap Lin Xuya dan Liu Qing. Dalam waktu setengah tahun, pil kaisar akan diantarkan kepada kalian, ucap Xiaoyan. Ketua Xiao, jangan berkata seperti itu, tentu saja kami sangat percaya kepadamu. Nantinya ketika kakak keduaku kembali ke wilayah hitam untuk atur sekte Xiao, mohon bantuan dari kalian bertiga, ucap Xiaoyan. Itu sudah pasti, kami pasti akan membantunya. Saudara Xiaoyan, kami telah meninggalkan wilayah hitam selama beberapa bulan. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi, sekarang kami pamit dulu, ucap Lin Xuya. Jaga dirimu, sampai jumpa semuanya. Setelah memberi hormat, Lin Xuya pun memimpin beberapa orang di belakangnya untuk melesat pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Jian dan Ratu Medusa pun datang. Hei Xiaoyan, pil yang kau berikan padaku sudah habis. Kapan kau buatkan lagi untukku, ucap Jian. Sudah aku persiapkan, ucap Xiaoyan, dasar rakus kau, ucapnya. Jian pun merasa senang, ini baru benar enak, ucapnya. Lalu Xian pun mengalihkan pandangannya kepada Ratu Medusa. Terima kasih, ucapnya. Berdasarkan kemampuanmu sekarang, kau bisa memaksa mereka untuk bergabung. Untuk apa ribet begini, ucap Ratu Medusa. Kalau mereka dipaksa bergabung dalam aliansian, kekuatan aliansi akan lemah. Jangankan menghadapi kekuatan yang menyerang dari luar. Pertikaian sendiri saja akan menguras kekuatan aliansi, ucap Xiaoyan. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan, Ratu Medusa pun menanggapinya dengan acuh tak acuh. Dia malah senang mengelus-ngelus kepala Jian. Tiba-tiba Jian pun merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. 1 atau 2 bulan lagi, perjanjian 1 tahun kita akan segera berakhir, ucap Xiaoyan. Apakah kau tidak tahu, begitu aku makan pil pemulihan roh, kau pasti adalah orang pertama yang akan meninggal di tanganku. Atau kau pikir dirimu saat ini mampu bertarung denganku, ucap Ratu Medusa. Aku tahu, tapi kita ada perjanjian di awal. Aku tidak akan melanggarnya, lagi pula selama ini kau terus mencari bahan obat-obatan ini. Kau begitu menantikannya, apa mungkin aku tidak mengerti, ucap Xiaoyan. Semua bahan obat-obatan itu sudah dimakan oleh Jian. Kalau kau terburu-buru membuat pil dan mencari mati, tidak perlu ribet begitu. Langsung bilang saja padaku, aku langsung akhiri nyawamu, ucap Ratu Medusa. Tidak aku habiskan semua, masih tersisa, ucap Jian. Jangan pikir aku berubah pikiran. Aku hanya ingin membiarkanmu hidup lebih lama, ucap Ratu Medusa. Baik kalau begitu, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoding dan Xiaoli pun tertawa melihat kejadian itu. Namun tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh penampilan Jian. Sepertinya aku akan naik level lagi, ucap Jian. Ternyata begitu. Kebetulan aku juga ada tanda-tanda untuk menerobos. Aku perlu mencari tempat yang tenang untuk menerobos tingkatan. Karena kau juga akan menerobos, kita pergi bersama, ucap Xiaoyan. Kakak pertama, kakak kedua, aku akan melakukan persiapan, ucap Xiaoyan. Meningkatkan kekuatan tentu saja paling penting. Serahkan saja urusan aliansi kepadaku, ucap Xiaoding. Kau mau bawa Jian untuk berlatih di mana, ucap Ratu Medusa. Pegunungan monster. Jian butuh kekuatan besar untuk menerobos. Pegunungan monster memang cocok, tapi dia ikut denganku. Aku khawatir, ucap Ratu Medusa. Aku ikut kalian, tidak perlu. Kami pergi berlatih untuk menerobos, bukan apa-apa. Apa katamu, ucap Ratu Medusa geram kepada Xiaoyan. Tidak apa-apa, ayolah ikut denganku. Keesokan harinya, Xiaoyan pun berangkat ke kota Qinsan. Kota Qinsan adalah sebuah kota kecil di pinggiran Kekaisaran Jiama. Xiaoyan, Ratu Medusa, dan Jian pun menyusuri jalanan yang menuju kota Qinsan. Di perjalanan mereka semua menjadi pusat perhatian. Di perjalanan itu, Xiaoyan pun menjelaskan beberapa hal. Disinilah pertama kalinya aku berlatih, ucap Xiaoyan. Kota Qinsan. Apa bagusnya berlatih di kota sekecil ini, ucap Jian. Kota Qinsan adalah satu-satunya jalan menuju pegunungan monster. Di sini ada berbagai macam tipe orang, ucap Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, Ratu Medusa mencuri perhatian beberapa orang di sekitarnya. Cantik sekali, siapa dia ya? Beberapa orang yang melihat kemolekan dari tubuh Ratu Medusa tidak kuat untuk menahan air liurnya. Body gold dari tubuh Ratu Medusa itu membuat mata semua orang terpana, tak terkecuali Xiaoyan yang melihatnya dari belakang. Dia melihat kalau Ratu Medusa akan menghabisi orang-orang yang jelalatan melihat tubuhnya. Xiaoyan pun menghampirinya, sudahlah. Tenangkan dirimu, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan Xiaoyan, Ratu Medusa pun mengurungkan niatnya untuk membunuh beberapa orang yang melihatnya secara jelalatan. Di tengah keramaian kota Qinsan, tiba-tiba Xiaoyan, Ratu Medusa, dan Jian dikejutkan oleh beberapa orang yang berlarian. Nampak 2 orang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang yang sangat kuat. Ingin lari kau ya? Hari ini kalian tentara bayaran Guizhan, tidak ada yang bisa lari lagi.
ucap seseorang itu. Kami telah menyerahkan sebagian besar wilayah kota Kinsan kepadamu. Kenapa kalian masih memburu kami? Kalian terlalu sombong. Memangnya kenapa? Kalau begini, bos kami bilang jangan menyisakan anggota tentara bayaran Kuezan. Tapi Nona Ling-er bisa dikecualikan, ucap beberapa orang itu. Bos kami sudah memutuskan untuk mendapatkan mata mini. Semua orang yang di jalanan merasa panik dengan kejadian itu. Bagaimana mereka bisa menyinggung tentara bayaran dari Xinchao? Ini celaka, ya, ucap beberapa orang itu. Tentara bayaran Xinchao didukung oleh keluarga He yang ada di ahli Dohuang. Tentara bayaran Kuezan sepertinya akan musnah, ucap beberapa orang tersebut. Tiba-tiba Xian pun mengingat kejadian waktu dulu. Dia mengingat kalau laki-laki itu adalah Kagang dan wanita itu adalah Ling-er. Setelah mengingat kejadian itu, Xian pun berniat untuk membantunya. Nona Ling-er, kembalilah bersamaku, ucap beberapa orang tersebut. Setelah kau melayani bos dengan baik, mungkin aku juga bisa menikmati sedikit keuntungan, ucap orang-orang itu. Tiba-tiba Kagang pun menyerang. Tapi serangannya itu sia-sia. Ling-er, cepat lari, ucap Kagang. Masuk ke pegunungan monster, cepat lari, ucap Kagang. Kagang pun berusaha untuk menahan beberapa orang tersebut. Paman Kagang, ucap Ling-er, sembari mendekati Kagang. Bajingan kau, teriak saja, tidak ada gunanya lagi kau berteriak, ucap beberapa orang itu. Di seluruh kota Kinsan tidak ada orang yang berani mengatur kami, ucapnya. Namun sebelum dia meraih Ling-er, tiba-tiba Xian pun menyerang secara tiba-tiba. Dar! Boga mentah pun dipukulkan kepada orang tersebut sehingga dia pun tersungkur. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang tak terkecuali Kagang dan Ling-er. Mereka tidak menyangka akan diselamatkan oleh seseorang. Melihat ketua mereka dihajar oleh Xiaoyan, mereka pun menjadi marah. Apa-apaan kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusan tentara Sechou? Sementara itu, ketua tentara bayaran Sechou pun bangkit setelah dipukul oleh Xiaoyan. Dia pun langsung bangkit dan menghampiri kerumunannya. Bocah sialan, kau hebat juga ya. Beraninya kau menyinggung tentara bayaran Sechou, ucapnya. Apa kau tidak tahu kalau ketua kami adalah menantu keluarga He? Di sisi yang lain, Kakang pun bangkit. Terima kasih atas penyelamatannya, ucapnya. Namun sebaiknya Anda segera pergi. Kalau ahli mereka datang, kau akan sulit untuk pergi, ucapnya. Jangan khawatir, Paman Kagang, ucap Xiaoyan. Kalau aku ingin melindungi kalian, tidak ada seorang pun dari kerajaan Jiama yang berani menyentuh kalian, ucapnya. Sombong sekali kau, bocah. Maju, serang dia, hajar dia, ucap ketua itu. Beberapa orang pun maju untuk menghadapi Xiaoyan. Yang berani maju lagi akan meninggal, ucap Xiaoyan. Namun perkataan Xiaoyan itu tidak digubris oleh mereka. Mereka pun langsung menyerang Xiaoyan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi, api jantung hati, langsung memusnahkan beberapa orang di depannya, sehingga menjadi abu. Kejadian itu tentunya membuat takut ketua Xichao. Apa yang kau lakukan? Ucapnya. Tiba-tiba Xiaoyan dengan kekuatannya menarik paksa ketua Xichao itu. Kalau berani menindas orang lain, kau berakhir seperti mereka juga, ucapnya. Xiaoyan pun membanting ketua Xichao itu ke dinding kota. Setelah menyelesaikan aksinya itu, Xiaoyan pun berbalik menghadapi Ling-er dan Kagang. Xiaoyan pun menggigit sebuah rumput di mulutnya. Belum ingat siapa aku ya, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Ling-er pun mengingat sesuatu. Kau adalah kakak Xiaoyan, ucapnya. Kau adalah kakak Xiaoyan. Setelah berhasil menyelamatkan nyawa Kagang dan Ling-er dari tentara bayaran Xichou, lalu Xiaoyan pun mengajak keduanya untuk meminum secangkir teh di sebuah kedai. Lalu Xiaoyan pun mulai menanyakan kondisi keduanya. Paman Kagang, Ling-er, sudah lama kita tidak berjumpa. Tidak kusangka kalian masih tinggal di kota Kinsan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, ternyata benar kau, ucap Ling-er. Baru beberapa tahun tidak bertemu, kau sudah menjadi sehebat ini, ucap Ling-er. Ling-er pun mulai memikirkan sesuatu. Namamu sama dengan ketua aliansian yang ramai dibicarakan belakangan ini, ucapnya. Namun, ku dengar ketua aliansian itu memiliki kekuatan yang bisa melawan Master Dojong, ucapnya. Kalian seharusnya nama saja yang sama kan? Mungkin saja, ucap Xiaoyan menjawabnya dengan enteng. Lalu Kagang pun di dalam hatinya memikirkan sesuatu. Teh dalam cangkirnya mulai bergetar. Tiba-tiba Kagang pun bangkit dari tempat duduknya, saudara Xiaoyan. Sudah lama kita tidak berjumpa, seharusnya aku tidak melakukan ini, ucapnya. Namun sekarang tentara bayaran Xiu Chen berada dalam masalah besar. Bisakah kau menolong kami? Setelah itu, aku bersedia menjadi pelayan dan melayanimu, ucapnya. Bangunlah. Kalian berdua tidak perlu seperti ini, ucap Xiaoyan. Siapa musuh besar yang kau katakan itu? Ucap Xiaoyan. Mereka adalah tentara bayaran Xichou. Ketua mereka adalah ahli Doling 6 bintang, ucap Kagang. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di kota Kinsan, ucapnya. Doling bintang 6, gumam Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya kepada Ratu Medusa dan Jian yang sedang bergosip di kejauhan. Lalu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya kepada Kagang. Paman Kagang, aku masih ada urusan yang penting, harus bergegas pergi ke pegunungan monster, ucapnya. Mungkin kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kau simpan botol teratai api ini.
Kalau bertemu ketua dari tentara bayaran si Chow, kau gunakan doki untuk melempar botol ini. Kau bisa menyelamatkan diri dari kondisi kritis. Selain itu, potonglah batu giok ini memiliki seserta bekas jiwaku. Kalau kedepannya ada masalah besar yang membahayakan nyawa, kau bisa menghancurkannya. Aku akan muncul untuk membantu, ucap Xiaoyan. Paman Kagang, Lin hari ini masih ada urusan penting. Aku pamit dulu, ucap Xiaoyan. Kalau kedepannya ada kesempatan seharusnya kita bisa bertemu lagi. Setelah itu Xiaoyan pun menghilang dari pandangan Kagang dan Lin. Di sisi yang lain Ratu Medusa, Jian pun mengikutinya dari belakang. Kagang dan Lin nampak kaget menghilangnya Xiaoyan di pandangannya. Orang ini kemana? Ucap mereka berdua. Kemampuan saudara Xiaoyan sudah tidak bisa kita prediksi lagi, ucap Kagang. Kali ini kita diselamatkan, ayo kita pergi selamatkan orang, ucapnya. Lalu Shin pun beralih ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah perbukitan pegunungan monster. Di tempat itulah pertama kalinya Xiaoyan berlatih dan dia kembali lagi ke tempat itu. Ini adalah sebuah tempat yang cukup berkesan di hati Xiaoyan manakala dia berjumpa dengan dokter peri kecil, Qinlin dan Yunji di tempat itu. Akhirnya Xiaoyan, Ratu Medusa dan Jian pun sampai dan menginjakan kakinya di sebuah rerumputan. Jian pun mulai mengamati keadaan di sekitarnya. Aroma obat yang sangat kuat, ternyata memang tempat bagus, ucap Jian. Tempat ini terisolasi dari dunia luar, jarang ada orang dan energinya yang murni. Akan sangat membantu terobosanmu, ucap Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba dia pun merasakan sesuatu yang aneh di tempat itu. Ternyata benar kecurigaan Xiaoyan itu, beberapa monster pun datang mengelilingi ketiganya. Dan secara cepat monster itu menyerang Xiaoyan. Namun belum sampai monster itu menerkam, Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawinya dan menyerangnya. Akibat sentilan api surgawi milik Xiaoyan membuat monster itu berguling-guling dan kembali lagi mundur. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh beberapa monster yang mulai mengepungnya. Dia pun melirik ke kanan dan ke kiri, beberapa monster pun mulai mendekatinya. Total ada 6 monster tingkat 4 yang mengelilingi mereka. Keenam monster puma tingkat 4 itu mulai membuat formasi untuk mengepung ketiganya. Ternyata monster tingkat 4 macan tutul angin, ucap Xiaoyan. Mereka tidak bisa terbang, bagaimana bisa memasuki lembah ini, gumamnya. Tiba-tiba di sisi yang lain Ratu Medusa yang berada di samping Xiaoyan mulai melangkahkan kakinya. Ratu Medusa pun mulai melihat monster tingkat 4 yang ada di depannya. Tiba-tiba warna matanya berubah menjadi merah dan sebuah fluktuasi energi yang sangat besar mulai menghantam formasi dari binatang monster itu. Sehingga beberapa monster itu pun jungkir balik di hadapan serangan Ratu Medusa. Dengan memiliki kekuatan tingkat dojong, Ratu Medusa pun mulai mengusir kumpulan monster tersebut. Sehingga monster itu pun berlarian meninggalkan ketiganya. Setelah monster itu berlarian, Ratu Medusa pun bergumam dalam hatinya. Monster level 4 itu biasa-biasa saja, bertahan sejenak di bawah tekananku, ucapnya. Rupanya Ratu Medusa merasakan hal yang aneh dengan monster itu. Tempat ini tidak pernah ada monster, ucap Xiaoyan. Tidak kusangka baru beberapa tahun tidak datang, ini sudah menjadi tempat yang berbahaya, ucapnya. Lalu setelah itu, Xiaoyan pun mengajak Ratu Medusa dan Jian untuk mengikutinya menuju sebuah tempat. Di mana tempat terpencil seperti itu masih memiliki sebuah bangunan pondok. Pondok itu berada di tengah dan dikelilingi oleh sebuah taman bunga. Xiaoyan, Ratu Medusa, dan Jian pun mulai mendekati pondok tersebut. Walau nampak biasa, namun Xiaoyan, Ratu Medusa, dan Jian tetap berhati-hati dalam setiap langkahnya. Dalam langkahnya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun berhenti dan merenung sejenak mengingat kejadian di masa lalu. Dia pun melihat pondok itu dengan secara seksama. Dalam ingatannya, kalau begitu untuk sementara kita tinggal di sini. Agak kumuh sih, apakah kau terbiasa? Ucap dokter peri kecil. Ada kau bersamaku, aku bisa terbiasa tidur dimanapun, ucap Xiaoyan waktu itu. Waktu berlalu sangat cepat, tapi tempat ini tetap sama, gumam Xiaoyan. Dokter peri kecil, sebenarnya kau pergi kemana? Sementara itu di sisi yang lain, Jian pun mulai mengamati beberapa pohon bunga yang ada di sekitarnya. Tidak kusangka ada orang yang pernah tinggal di sini, ucapnya. Sementara itu, Xiaoyan pun mulai melangkahkan kakinya menuju pondok tersebut. Sementara itu, Ratu Medusa dan Jian pun mengikutinya dari belakang. Satu persatu, Xiaoyan pun mulai menapakkan kakinya di beberapa anak tangga. Hingga akhirnya ketiganya pun tepat berada di sebuah pintu. Lalu Xiaoyan pun mencoba untuk membukakan pintu, namun niatnya itu keburu dihalangi oleh Ratu Medusa. Hati-hati, ada racun kuat di pintu, ucapnya. Dengan kekuatan Ratu Medusa, dibukalah pintu itu dan nampaklah kumpulan gas beracun di dalamnya. Tampaknya benar-benar sudah ada orang yang menguasai lembah ini, gumamnya. Orang ini sangat pandai menggunakan racun, sangat merepotkan kalau kena. Tanpa disadari oleh Ratu Medusa, tangannya telah menggenggam erat tangan Xiaoyan, itu membuatnya menjadi malu. Akhirnya Xiaoyan, Ratu Medusa, dan Jian pun mundur ke halaman. Yang terhormat, kalau kau masih tidak muncul, aku akan menghancurkan lembah ini sekarang, ucap Ratu Medusa. Lalu Ratu Medusa pun mulai mengeluarkan fluktuasi energi tingkat dojongnya. Setelah ucapan Ratu Medusa tersebut, tiba-tiba terdengarlah suara seseorang. Demi momen ini, hari ini kalian bertiga tinggallah di sini selamanya, ucapnya. Kemunculan suara misterius itu tentunya membuat kaget Xiaoyan, Ratu Medusa, dan Jian. Lalu beberapa saat kemudian muncullah sesosok dengan doci yang sangat kuat. Sosok itu adalah dokter peri kecil yang tidak diketahui keberadaannya oleh Xiaoyan. Dokter peri kecil sendiri mempunyai kekuatan yang sama dengan Ratu Medusa. Di sisi yang lain, Ratu Medusa pun mulai melangkah. Tinggal di sini, belum ada orang yang berhak berbicara seperti itu padaku, ucap Ratu Medusa. Tiba-tiba Ratu Medusa pun mulai menyerang dokter peri kecil dengan kekuatannya. Sementara itu di sisi yang lain, dokter peri kecil berusaha untuk menahan serangan dari Ratu Medusa dengan kekuatan racunnya.
Namun fluktuasi energi racun dari dokter peri kecil mulai menyerang ke segala arah dengan kabut racunnya. Setiap tumbuhan pohon yang terkena oleh racun dokter peri kecil akan menjadi layu. Tentu saja kejadian itu membuat kaget Xiaoyan, Ratu Medusa, dan Jian. Sungguh racun yang sangat kuat. Bahkan energi tempur Cailin juga bisa terkorosi, gumam Xiaoyan. Pergilah dari lembah dalam waktu 30 detik. Kalau tidak, meninggallah, ucap seseorang itu. Hah, tidak peduli hari ini kau pergi atau tinggal, aku akan merenggut nyawamu, ucap Ratu Medusa. Setelah ucapannya itu, Ratu Medusa pun melesat menyerang dokter peri kecil. Melihat Ratu Medusa akan menyerang, dokter peri kecil bersiap untuk menghadapinya. Akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Ratu Medusa melawan dokter peri kecil. Kekuatan dari keduanya sama-sama kuat, mereka berada di tingkat dojong elit. Beberapa kali Ratu Medusa mencoba untuk menyerang dokter peri kecil dengan pedang ularnya, namun serangannya itu dapat dihindari oleh dokter peri kecil. Akibat diserang terus-menerus oleh Ratu Medusa, akhirnya dokter peri kecil pun mengeluarkan senjatanya. Sebuah pedang pun diarahkan kepada Ratu Medusa. Serangan keduanya benar-benar sangat kuat hingga membuat hancur beberapa bebatuan di atas lembah itu. Pertarungan sengit itu disaksikan oleh Xiaoyan dan Jian. Mereka merasa kaget oleh kekuatan orang misterius itu. Sebenarnya siapa dia? Kemampuannya sangatlah kuat. Tidak mungkin orang yang tidak dikenal. Namun kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Gumam Xiaoyan. Dia sangat kuat, ucap Jian. Bisa-bisanya dia menghadapi kakak Cailin begitu lama. Aroma tubuhnya juga sangat aneh, ucap Jian. Kepalaku pusing setelah menciumnya. Tiba-tiba Jian pun pingsan di hadapan Xiaoyan. Rupanya Jian tidak sengaja mencium aroma racun dari dokter peri kecil sehingga membuat tubuhnya menjadi lemah dan pingsan. Melihat kondisi yang sangat membahayakan, lalu Xiaoyan pun menggunakan api surgawinya untuk menangkis serangan dari racun tersebut. Setelah berhasil menghalau racun tersebut, Xiaoyan pun memasukkan pil penyembuhan ke mulut Jian. Tidak boleh membiarkan dia terus menyebarkan gas beracun lagi. Kalau tidak, Jian akan dalam bahaya. Gumam Xiaoyan. Jian, tahan napasmu, ucapnya. Tetaplah di sini, jangan bergerak. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun melesat menuju pertarungan antara Ratu Medusa dan dokter peri kecil. Menghadapi serangan agresif dari Ratu Medusa, tiba-tiba dokter kecil pun harus menghadapi Xiaoyan. Akibat serangan mendadak dari Xiaoyan, dokter peri kecil pun mundur beberapa meter ke belakang. Setelah berhasil memukul mundur dokter peri kecil, lalu Xiaoyan pun menanyakan identitasnya. Siapa kau? Ucapnya. Setelah menyetabilkan posisi tubuhnya, dokter peri kecil pun menatap Xiaoyan. Tiba-tiba dia pun terkejut. Dia tidak menyangka pemuda yang ada di depannya itu adalah Xiaoyan, seorang teman lama yang sangat ia kenal dalam hatinya. Dokter peri kecil pun mulai mengelak dari pandangan Xiaoyan dan mulai membuang wajah. Pergilah dari sini, ucap dokter peri kecil. Teman, aku adalah Xiaoyan. Tempat ini temukan olehku bersama seseorang teman baikku. Pemilik tempat ini bukan kau, ucapnya. Di sisi yang lain, dokter peri kecil pun mulai mengingat Xiaoyan. Xiaoyan, teman baik, gumamnya. Tidak perlu omong kosong dengannya. Racun ini memang aneh tapi tidak sulit bagiku untuk menaklukkannya, ucap Ratu Medusa. Ketika Ratu Medusa akan menyerang balik, tiba-tiba Xiaoyan menghalanginya. Xiaoyan pun bertanya pada sosok itu, siapa namamu? Ucapnya. Mungkin aku pernah mendengarnya. Di sisi yang lain, dokter peri kecil tidak menjawab pertanyaan dari Xiaoyan. Dia malah melemparkan sebuah botol obat kepada Xiaoyan. Kalian berdua sangat kuat, mungkin tidak terpengaruh oleh racunku. Namun, gadis kecil itu tidak bisa. Obat penawar itu dapat menawarkan racun di tubuhnya, ucap dokter peri kecil. Karena tempat ini adalah milikmu dan teman baikmu, maka aku kembalikan padamu, ucap dokter peri kecil, sembari meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian dokter peri kecil, Xiaoyan pun mulai mengamati botol obat tersebut. Setelah diamati, bentuk botol kecil itu mengingatkan Xiaoyan dengan masa lalunya. Bentuk botol kecil itu serupa dengan apa yang diberikan oleh dokter peri kecil waktu itu. Teringat jelas dalam pikiran Xiaoyan waktu itu. Dokter peri kecil, gumam Xiaoyan. Itu kau, ucapnya. Mendengar Xiaoyan menyebut namanya, Xiaoyan pun terhenti. Cailin jaga Jian, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melesat mengejar keberadaan dari dokter peri kecil. Mengetahui Xiaoyan mengejar dari belakang, dokter peri kecil pun menjadi panik dan gugup. Tiba-tiba dokter peri kecil pun menghilang di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan berusaha untuk mencarinya. Xiaoyan, di kehidupan ini kita hanya bertemu, bagaikan mimpi. Sampai jumpa kalau berjodoh, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan berusaha untuk mencari keberadaan dari dokter peri kecil dan berteriak, dokter peri kecil. Saat ini bertemu tapi tidak saling menyapa, ucap Xiaoyi. Semoga kecemerlanganmu menyertaimu, ucap dokter peri kecil. Di tempat persembunyiannya, mendengar Xiaoyan menyebut-nyebut namanya, dokter peri kecil pun menjadi sedih. Dia tidak menyangka setelah dewasa, dia akan dipertemukan lagi dengan Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan nampak frustasi mencari-cari keberadaan dari Xiaoyi. Xiaoyan nampak seperti orang gila, sempoyongan, mencari-cari keberadaan dari Xiaoyi, dokter peri kecil. Xiaoyan berteriak sekeras-kerasnya, memanggil-manggil nama dokter peri kecil, namun tidak ada jawaban. Bagaimanapun Xiaoyan berteriak sangat keras, dokter peri kecil tidak membalasnya. Itu membuat Xiaoyan pun menjadi frustasi. Kenapa dia tidak berani menemukanku? Gumam Xiaoyan. Tiba-tiba Ratu Medusa pun muncul di samping Xiaoyan dan bertanya kepada Xiaoyan. Apakah kau kenal dengan orang ini? Ucap Ratu Medusa. Bertanya kepada Xiaoyan. Kalau aku tidak salah menebak, dia seharusnya adalah teman lamaku. Ucap Xiaoyan. Mendengar jawaban dari Xiaoyan, Ratu Medusa pun mendesah. Ilmu racunnya sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Ketika bertarung dengannya, aku menyadari kalau dia terkadang sadar, terkadang tidak. Mentalnya tidak stabil. Ucap Ratu Medusa. Mungkin itu adalah alasan dia tidak ingin bertemu denganmu, ucap Ratu Medusa. Kenapa dia bisa menjadi seperti sekarang ini? Ucap Xiaoyan.
Lalu dia pun teringat sesuatu, jangan-jangan tubuh racun, gumamnya. Mengingat keadaan dari dokter peri kecil, Xiaoyan pun tidak kuat menahan emosinya. Dia sudah pergi. Ayo kembali, Jian masih di lembah, ucap Ratu Medusa mengajak Xiaoyan untuk kembali. Namun Xiaoyan masih berusaha untuk mencari-cari keberadaan dari dokter peri kecil. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu selama bertahun-tahun ini, tapi aku pernah mengatakannya tidak peduli kau menjadi seperti apa. Aku tetap menganggapmu sebagai teman. Janji ini tidak akan pernah berubah, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan lantang dari Xiaoyan itu membuat hati dokter peri kecil pun menjadi sedih. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan akan terus mengingatnya. Xiaoyan, tidak kusangka aku bisa bertemu denganmu di sini lagi, ucap dokter peri kecil. Jangan salahkan aku tidak bertemu denganmu. Aku hanya ingin kau selalu mengingatku. Dokter peri kecil yang baik hati, bukan gadis racun yang berlumuran darah. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Seperti inilah takdirku, ucap Xiaoyi, dokter peri kecil meninggalkan kesedihan, lahir dalam musibah, berakhir dalam musibah, ucapnya. Setelah mendengar ucapan yang terakhir kalinya dari dokter peri kecil pun mulai meninggalkan tempat itu. Sementara di sisi yang lain, kepergian dokter peri kecil membuat sedih hati Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke tempat Jian berada. Terlihat jelas Jian yang pingsan. Efek dari racun itu sangatlah kuat sehingga Jian pun tidak sadarkan diri. Dari kejauhan, Xiaoyan pun melihat sosok Jian yang pingsan. Gawat, Jian masih pingsan, ucap Xiaoyan. Sementara itu Ratu Medusa bergegas untuk membopong Jian. Xiaoyan pun berusaha untuk meneliti tubuh Jian. Bagaimana keadaannya, ucap Ratu Medusa. Aku tidak menemukan bagian yang aneh. Gas beracun itu tersembunyi, sangat mendalam. Pil penawar racun yang kubuat tidak berefek terhadap gas beracun ini, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan botol pemberian dari dokter peri kecil dan memasukkan botol itu ke dalam mulut Jian. Kau mau menggunakan benda yang diberikannya. Kita tidak tahu apakah yang diberikannya ini adalah obat penawar asli. Kalau terjadi sesuatu malah mencelakai Jian, dia tidak akan membohongiku, ucap Xiaoyan. Lagi pula, kalau tidak menggunakan ini, apakah kau punya cara lain? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Ratu Medusa. Demi keselamatan Jian, akhirnya Ratu Medusa pun menyerah. Sebuah pil warna ungu pun keluar dari botol tersebut dan dimasukkan ke mulut Jian. Setelah obat itu masuk ke dalam tubuh Jian, tiba-tiba Jian pun siuman. Jian pun melihat Xiaoyan dan Ratu Medusa menatapnya penuh kecemasan. Jian pun mulai sadar dan bertanya kepada Ratu Medusa dan Xiaoyan, aku kenapa? Tadi kau keracunan baru saja makan obat penawarnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ucap Ratu Medusa. Aku merasa agak lapar sekarang, ucap Jian. Ratu Medusa pun nampak senang dengan kondisi Jian. Ayo kita pergi untuk mencari makanan, ucap Ratu Medusa mengajak Jian untuk berburu di hutan monster. Hei Xiaoyan, apakah kau ikut dengan kami? Ucap Jian mengajak Xiaoyan. Kalian pergilah, aku harus segera berlatih, ucap Xiaoyan. Baiklah, segeralah menerobos lalu buatkan pil yang enak untukku, ucap Jian sembari pergi meninggalkan Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke sebuah hutan pegunungan monster, di mana sosok Ratu Medusa sedang menemani Jian untuk mencari makanan. Nampak terlihat beberapa monster sedang memanen beberapa bahan obat. Monster itu sangat teliti untuk mencari beberapa bahan obat. Dan akhirnya monster itu pun menemukan sebuah bahan obat yang sangat langka. Dia pun merasa sangat senang dengan bahan obat tersebut. Namun ketika monster itu akan menyimpan salah satu bahan obat itu, dia pun terkejut. Bahan obat itu telah dicuri oleh seseorang. Rupanya seseorang itu adalah Jian. Lalu monster itu pun menjadi marah dan murka. Dia pun mengamuk dan mencari-cari sosok Jian. Namun tiba-tiba sosok Ratu Medusa pun muncul dan menyerang monster itu hingga tidak berkutik. Diinjaklah kepala dari monster itu oleh kaki Ratu Medusa. Beberapa monster yang mendengar keributan, lantas mereka pun keluar satu persatu dari dalam gua. Mereka semua sangat ketakutan oleh sosok Ratu Medusa dan Jian yang berada di depan mulut gua. Sementara itu sosok Jian dan Ratu Medusa pun keluar dari dalam mulut gua dengan penuh kesenangan. Dia tidak menyangka akan memanen bahan obat di gua tersebut. Sementara itu Jian memandangi beberapa bahan obat dengan rakusnya. Dia pun memakan satu persatu bahan obat tersebut. Di sisi yang lain, para monster yang diusir oleh Ratu Medusa menjadi marah dan geram. Para monster itu mulai berkumpul dan berusaha untuk mengejar keberadaan Ratu Medusa dan Jian. Mengetahui kalau dirinya dalam ancaman, Ratu Medusa dan Jian pun lekas berlari, menghindari segerombolan monster yang mengejarnya dari belakang. Beberapa monster itu pun mengejar Medusa dan Jian. Namun kecepatan Ratu Medusa dan Jian tidak dapat dikejar oleh beberapa monster itu. Akhirnya Ratu Medusa dan Jian pun kembali ke lembah. Setelah kembali ke lembah, Ratu Medusa pun melihat Jian melahap beberapa bahan obat dengan rakusnya. Hingga bahan obat itu pun habis, dimakan oleh Jian. Kebanyakan memakan bahan obat membuat Jian pun semakin lemah. Dan dia pun tertidur. Tergeletaknya tubuh Jian karena terlalu banyak memakan bahan-bahan obat. Membuat Ratu Medusa pun menjadi kaget. Ratu Medusa pun mulai berdiri dan bangkit untuk menghampiri Jian. Namun dia pun terkejut oleh sebuah fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh tubuh Jian. Ratu Medusa pun menyadari akan fluktuasi energi Jian. Dia rupanya akan menerobos tingkat Dong Huang, gumamnya. Melihat kejadian seperti itu, lalu Ratu Medusa pun meninggalkan Jian dan melihatnya dari kejauhan. Dari kejauhan, fluktuasi energi berwarna ungu terus mengitari tubuh dari Jian. Tubuh Jian pun terapung di udara dan dikelilingi oleh Loki yang sangat kuat. Tiba-tiba tubuhnya dikelilingi oleh sebuah energi dan membentuk sebuah kepompong. Sementara itu Ratu Medusa mengamati Jian, akhirnya mulai menerobos tingkatan, umam Ratu Medusa.